Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Namo Sahana Budaya, Namo Budaya. Baik, anak-anak apa kabar? Ya, tentu baik semuanya. Oke, hari ini saya akan menerangkan tentang organisasi. Nah, sebelum saya melanjutkan materi ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah anak semuanya sudah pernah menjadi pengurus organisasi? Atau sudah pernah menjadi anggota sebuah organisasi? Ya, benar, tentu semuanya sudah pernah menjadi anggota suatu organisasi. Bahkan sudah pernah menjadi pengurus organisasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi pekerjaan kantor dalam organisasi. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini tentu Anda bisa melihatnya organisasi itu seperti apa. Nah, yang jelas organisasi itu terdiri dari orang-orang berpegangan tangan, berbeda-beda warna orangnya. Warna ini bisa juga kita katakan karakternya. Masing-masing orang tentu beda karakter, beda sifatnya. Pengertian organisasi. Terlebih dahulu kita lihat organisasi itu. Asal kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, organon. Dalam bahasa Latin, organum. Artinya alat, bagian, anggota, atau badan. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari KKBI, organisasi kesatuan susunan yang terdiri dari bagian-bagian orang dalam perkumpulan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sekelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sekarang kita lihat menurut para ahli. James de Money, setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Custer I. Bernard adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. J. William Schools, suatu penggabungan dari orang-orang, benda, alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Menurut Kamus Administrasi, suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari pengertian organisasi tadi, kesimpulannya, ciri-ciri organisasi itu yang pertama, terdapat sekelompok orang, adanya kerjasama, adanya tujuan bersama. Prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Yang ketiga, prinsip pendelegasian wewenang. Yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Yang kelima, prinsip rentang manajemen. Yang keenam, prinsip kesatuan perintah. Yang ketujuh, prinsip koordinasi. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi garis. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional. Yang ketiga, bentuk organisasi garis dan staf. Kita lihat satu persatu. Ini adalah contoh organisasi garis. Amati dengan baik. Yang ini contoh bentuk organisasi fungsional. Yang ini bentuk organisasi staf dan garis.
Ciri-ciri organisasi garis. Yang pertama, organisasi dibagi ke dalam unit-unit kerja yang bulat pada tingkat-tingkat jenjang yang diperlukan. Yang kedua, wewenang dari pucuk pimpinan mengalir langsung kepada para pemimpin unit pada tata jenjang organisasi. Yang ketiga, masing-masing unit memegang wewenang dan tanggung jawab penuh. Yang keempat, semua karyawan menerima instruksi dan petunjuk langsung dari pimpinan unit. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, lalu lintas wewenang dan tanggung jawab berjalan tegak lurus dan vertikal melalui saluran tunggal. Kita lihat kelebihannya. Yang pertama, kesatuan perintah lebih terjamin karena pimpinan berada pada satu tangan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat. Yang ketiga, rasa kesetiakawanan antar karyawan lebih tinggi karena mereka sudah saling kenal. Kekurangannya, yang pertama, seluruh organisasi sangat bergantung pada satu orang, sehingga jika pimpinan tersebut tidak mampu, maka akan terancam jatuh organisasi tersebut. Yang kedua, pimpinan lebih cenderung otoriter. Yang ketiga, karyawan lebih sulit untuk berkembang. Ciri-ciri organisasi garis dan staf. Yang pertama, pimpinan mengangkat tenaga staf. Yang kedua, unit-unit organisasi disusun menurut garis lurus. Kelebihannya, pertama, memudahkan untuk mengambil keputusan yang tepat karena adanya staf ahli. Yang kedua, sangat cocok digunakan pada organisasi yang besar yang memiliki tugas dan tujuan yang luas. Yang ketiga, lebih mudah untuk menerapkan the right man on the right place, atau orang yang tepat pada posisi tempat yang tepat. Nah, sekarang kita lihat apa kekurangannya. Yang pertama, kesetiakawanan antar karyawan sulit dibina karena luasnya organisasi dan jumlah karyawannya yang lebih banyak. Yang kedua, karyawan tidak saling kenal mengenal. Yang ketiga, koordinasi sulit dilakukan karena kompleksnya susunan organisasi. Sekarang kita lihat ciri-ciri organisasi fungsional. Seorang pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas. Setiap pimpinan berwenang memberikan perintah. Yang ketiga, spesialisasi setiap bawahan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kelebihannya, pembagian tugas lebih jelas. Spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, kekurangannya, sulit melakukan tour of duty atau perputaran pekerjaan. Yang kedua, karyawan merasa ahli sehingga sulit bekerja sama dan lebih mementingkan spesialisasinya. Yang ketiga, tidak ada kesatuan perintah. Nah, demikianlah materi kita tentang organisasi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan Anda semuanya sukses dan dapat menjadi orang yang bisa berorganisasi. Salam sukses untuk semuanya. Bye.